Ya, hukum karma itu nyata. Lihatlah saat pemain Malaysia ini sempat meledek dan meremehkan timnas Indonesia. Ya, pelatih timnas Indonesia Indra Sapri lega akhirnya timnya mengalahkan Malaysia pada semifinal Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Sabtu malam kemarin. Kemenangan Indonesia didapat dengan susah. Sepanjang 90 menit, Jens Rappen dan kawan-kawan kesulitan menembus lini pertahanan Malaysia. Ya, gol Indonesia datang pada menit ke-78 setelah tendangan Buffon membuat kiper Malaysia Muhammad Haji Kaiman melakukan blunder. Ya, ini merupakan kemenangan perdana timnas Indonesia U19 atas Malaysia. Indra Sapri pun memberikan komentar setelah menyingkirkan Malaysia di perebutan juara. Seperti kita tahu, Malaysia tim bagus, tapi kami bisa tuntaskan. Saya berterima kasih kepada anak-anak yang telah berjuang keras sepanjang pertandingan, kata Indra Sapri. Ya, sejak Piala AFF U19 pertama kali digelar pada edisi 2002, Indonesia dan Malaysia setidaknya sudah berjumpa sebanyak 6 kali. Dari semua perjumpaan tersebut, Garuda Nusantara terhitung babak belur. Sebelum kemenangan ini, timnas Indonesia U19 belum pernah berhasil mengalahkan Malaysia. Skuad Harimau Malaya menang 3 kali, 3 laga lainnya berujung tanpa pemenang alias imbang. Ya, catatan ini memang terhitung memprihatinkan, apalagi Malaysia memiliki koleksi gelar juara lebih banyak. Mereka sukses meraih trofi pada 2018 dan 2022. Yang ironisnya, semua terjadi saat Indonesia jadi tuan rumah. Ya, selanjutnya, timnas Indonesia bakal menantang timnas Thailand. Thailand U19 melaju ke final Piala AFF U19 setelah mengalahkan timnas Australia U19 dengan skor 1-0. Sementara Malaysia U19 akan memperebutkan tempat ketiga Piala AFF dengan timnas Australia. Di balik itu, setelah tersingkir dari perebutan juara AFF, pelatih Malaysia, Juan Torres Garrido, tak menyangka dengan taktik bertahan timnas Indonesia. Indonesia awalnya menggunakan 2 striker, tetapi kami tak menyangka di babak kedua mereka bermain 1 penyerang. Tidak mudah melawan 10 pemain yang membelakangi bola sepanjang waktu, ujar pelatih Malaysia. Kemudian pelatih Malaysia itu juga beralasan atas kalahnya oleh Indonesia, disebabkan karena pemainnya kelelahan akibat kurangnya jeda sebelum melawan Indonesia. Tentu saja berpengaruh, tetapi kami tahu jadwal itu dari awal dan menyetujuinya. Pemain kami kelelahan, kami kesulitan dengan serangan baik di akhir laga. Kami tak punya energi lagi, ujar pelatih Malaysia. Ya, di balik itu, Indra Sapri pun menyindir wartawan Vietnam yang sempat menyerang dirinya, bahwa AFF U19 ini tidak penting. Ya, alasan itu mungkin karena Vietnam sudah tersingkir lebih dulu. Ya, Indra Sapri menyatakan bahwa ASEAN Cup U19 ini tetap penting dari segi hasil meskipun turnamen usia muda itu lebih menitik beratkan kepada pembinaan. Bagi Indra Sapri, saat sebuah tim membawa nama besar Indonesia, disitulah tanggung jawab besar juga mutlak dilakukan. Setelah itu, melaju ke final Piala AFF U19 untuk jumpa Thailand, pelatih Indra Sapri berharap keberuntungan di Jawa Timur terulang kembali padanya. Indonesia versus Thailand akan berlangsung di Stadion GBT pada Senin 29 Juli malam WIB. Indra Sapri berharap Jawa Timur masih berpihak kepadanya, seperti waktu juara Piala AFF U19 2013 di Sidoarjo di masa Evan Dimas. Tentu saya bersyukur bisa ke final, seperti yang saya sampaikan kemarin, ini final kedua saya di Jawa Timur. Mudah-mudahan Jawa Timur menjadi kota yang baik buat saya. Saya berharap Jawa Timur menjadi keberuntungan saya. Thailand juga akan kami respon dengan baik. Kerja keras para pemain dari menit 1 sampai 90 sangat berarti, karena semua pemain bekerja keras. Sesuai komitmen kami sebelum pertandingan dimulai, ada hal-hal yang harus mereka ikuti, tuturnya. Ya, di balik itu, setelah laga Indonesia berakhir ada momen yang terekam kamera. Ribuan supporter Garuda yang sempat kesal kepada pemain Malaysia yang sempat meremehkan para pemain Indonesia. Akhirnya, sebelum Malaysia meninggalkan Stadion GBT, ribuan supporter Garuda pun langsung menyanyikan yel-yel Upin Ipin kalah. And normally when people get opportunities like this, obviously there's a lot of energy, but they need to control their emotions and Showed quite
quality. I think we have to win here 5-0 maybe. So I think it was a good performance tonight. Yeah, we have to see. Ya dulu, Indonesia selalu berharap bisa masuk final dan menjuarai Piala AFF. Turnamen bergengsi di ASEAN ini satu-satunya yang selalu dinantikan supporter Indonesia. Namun hari ini berbeda, kini harapan masyarakat adalah Indonesia masuk Piala Dunia. Bahkan gembar-gembor Piala AFF sepertinya sudah tidak semenarik dulu lagi. Sekarang semua mata tertuju kepada harapan besar merah putih, sambil menaruh harapan di mana Aswan Sintayong bisa mewujudkan dunia untuk lolos ke World Cup 2026. Ya, hal itulah yang membuat pelatih timnas Australia Graham Arnold angkat bicara setelah tahu satu grup dengan Indonesia di babak ketiga. Pelatih Australia itu tidak membahas timnas Jepang ataupun timnas Arab Saudi, apalagi timnas China dan Bahrain. Namun Graham Arnold justru membahas kekuatan timnas Indonesia. Graham Arnold menyebut Indonesia adalah kuda hitam di grup C. Ya, ranking 134 dunia tidak ada artinya bagi Indonesia, ucap pelatih Australia itu. Ya, alasannya karena Indonesia terus-terusan menambah pemain keturunan Eropa. Alhasil, kualitas dan kemampuan skuad Garuda disebut meningkat 2 kali lipat dibandingkan saat dirinya bertemu dengan Indonesia di Piala Asia Qatar kemarin. Ya, menurut Graham Arnold, memang Australia pada saat itu menang atas Indonesia dengan skor 4-0 di babak 16 besar Piala Asia Senior. Namun pada saat itu belum ada seorang Tom Haye, Jai Ijes, dan Orat Mangun. Ditambah sekarang Indonesia dikabarkan sedang memproses pemain keturunan seperti Martin Pais, Oleh Romeni, hingga Kevin Dix. Ketua BTN Sumarji pun telah membocorkan bahwasanya PSSI sedang bergerak senyap untuk menambah amunisi baru di babak ketiga nanti. Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua Umum sedang mempersiapkan itu semua dan kita lagi berupaya, semuanya berupaya, berusaha semaksimal mungkin agar. Ya, penambahan terus-terusan yang dilakukan PSSI ini pun disorot pelatih Australia. Tak ayal jika pelatih Australia itu menyebut Indonesia menjadi kuda hitam di grup C. Indonesia telah berkembang ke level tinggi dalam beberapa tahun terakhir, dan kami akan menghadapi laga yang lebih sulit pada September. Kami pernah bertemu mereka di Piala Asia, dan kami mewaspadai mereka sebagai sebuah tim. Indonesia adalah kuda hitam di grup C. Banyak orang yang merasa santai karena ada potensi 8 tim dari Asia berlaga di Piala Dunia, sehingga membuat babak kualifikasi menjadi lebih mudah. Tetapi hasil undian hari ini menunjukkan kami berada di grup sulit, ujar Graham Arnold. Ya, memang jika melihat fakta yang ada di grup C ini, Indonesia bisa dibilang adalah tim yang dijuluki sebagai anak kecil dengan ranking terendah 134 dunia. Indonesia harus berhadapan dengan tim-tim 100 besar FIFA, bahkan 50 dunia. Timnas Australia sendiri saat ini berada di ranking 23 dunia, sedangkan Indonesia 134 dunia, perbedaan bak langit dan bumi. Harga skuad Australia menyentuh 674 miliar, sedangkan Indonesia hanya 270 miliar. Perbedaan yang sangat jauh. Mampukah Indonesia menumbangkan tim berjulukan negeri kanguru tersebut? Aparece Messi, gol, gol.